Oke, Pak Wilman, Bu Rina, sama Pak Tuan sebentar lagi kita mau mulai ya, siap ya? Oke, siap. Siap. Mhm. Ini kalau mau ngecek juga di-sharekan langsung nih, Pak Wilman di 101,8 kalau mau ngecek suaranya gitu kan di radio. Pak Tuan juga mungkin kalau mau dengerin di radio, ini juga live juga langsung Pak Oke, di Pak Wilman, 101,8 Bu Rina, FM. Sama Pak Tuan sebentar lagi kita mau Ya, mulai ya, baik. siap ya? Oke. Oke, kita masuk ya. Oke. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa lagi bersama saya, Fernando Oktareza, dalam program Smart FM Radio Talk edisi hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021. Dan Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda lewat perbincangan yang inspiratif, edukatif, dan juga informatif, dan yang pasti sangat sayang sekali untuk Smart Listener lewatkan tentunya ya. Baik, Smart Listener, lahan gambut di Indonesia saat ini tersebar di berbagai titik dan lahan, namun rentan terhadap bencana dan juga kebakaran. Terdapat 7 provinsi sasaran restorasi yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan Smart Listener, selain itu BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove juga diamanatkan ya untuk melakukan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi prioritas, diantaranya Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan juga Papua Barat. Nah, dan penting untuk masyarakat berpartisipasi menjaga lingkungan agar lahan tetap potensial untuk kebutuhan pemenuhan pangan bagi masyarakat. Lantas, bagaimana peran BRGM dan partisipasi masyarakat untuk menyelamatkan lahan gambut? Maka pagi hari ini kita akan berbincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda dan juga di layar YouTube Anda ya, karena talkshow ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Ada 3 narasumber inspiratif kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Bapak Dr. Insinyur Haji R. Bambang Pramono yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rina Sopiana SPMSI selaku Kasih Pengolahan Hasil dan Mutu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Dan selanjutnya Smart Listener, narasumber selanjutnya ini ada Bapak Dr. Handes Wilman SHMH selaku Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak Wilman. Selamat pagi. Oke, baik. Semangat sekali nih Pak Wilman kayaknya. Oke. Selain itu, ini dari perwakilan ya, dari perwakilan masyarakat, ada Bapak Tuwon Sari, ini selaku Kepala Desa Ganesa Mukni, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pagi Pak Tuwon. Selamat pagi, Assalamualaikum. Wow, ini udah jauh-jauh ya, terhubung dan juga tersambung dari Banyuasin. Oke, baiklah. Dan Smart Listener, adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pada talk show yang sangat spesial sekali pada pagi hari ini mengenai produksi pangan ramah lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi selama talk show berlangsung, Smart Listener bisa menghubungi ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan langsung di via chat ya, di WhatsApp ataupun juga SMS di 081178011018 ya. Sekali lagi di 081178011018. Dan Smart Listener, program ini juga di-sharekan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi Smart Listener juga bisa menyaksikan kami secara langsung ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Ya, baiklah mungkin langsung saja Bu Rina, Pak Wilman dan juga Pak Tuwon kita mulai perbincangan yang edukatif kita ya pada pagi hari ini mengenai produksi pangan ramah lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin saya langsung ke pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Wilman SHMH selaku Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan. Baik, Pak Wilman, apa kabar Pak? Ya,
Baik kita. Oke, baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Wilman. Tadi menarik seperti yang saya bahas di prolog tadi ya, bahwa saat ini keberadaan lahan gambut dan juga mangrove di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan saat ini di bawah ancaman terhadap kebakaran. Padahal ini adalah salah satu komoditas yang dapat kita katakan memang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, apalagi saat ini Pak Wilman, di tengah kondisi pandemi saat ini, organisasi pangan dan juga tanaman ya memprediksi bahwa akan adanya kelangkaan pangan. Nah, ini salah satu kabar yang kurang sedap juga ya bagi masyarakat ya, apalagi di tengah pandemi saat ini. Nah, tapi untuk menanggulanginya kan pemerintah juga tengah mengadakan master plan food estate ya untuk turut berpartisipasi dalam mencari solusi kelangkaan pangan. Nah, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan, apa sih program yang diusung oleh Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove yang di bawah naungan kita dalam hal melakukan melakukan inovasi untuk mempertahankan ketahanan pangan saat ini, Pak Wilman, silakan. Baik, terima kasih. Kita di Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu bagian daripada BRGM, yaitu merupakan PP. Jadi saya akan bercerita dulu. BRGM ini hadir. Mengapa dia hadir? Kehadiran BRGM ini pertama kali karena terjadinya karhutla yang besar, yang terpuncaknya pada tahun 2015, yang mengakibatkan kerugian yang banyak, sangat besar di Indonesia. Jadi setelah itu Bapak Presiden membentuklah BRG. BRG dengan dasar Perpres nomor 1 tahun 2016. Berkembang menjadi ternyata bukan lahan gambut saja yang harus dilestarikan, dilindungi, ternyata mangrove juga. Maka tahun 2020 itu dimasukkanlah BRGM, ditugaskan juga BRG menjadi BRGM dengan Perpres nomor 120 tahun 2020. Nah, tugas daripada BRGM ini adalah melestarikan, merestorasi daripada gambut yang rusak karena kerusakan kebakaran yang terlalu. Jadi dalam pendekatannya, pelaksanaan pendekatan terhadap kegiatan ini, BRGM melakukan pendekatan 3R. Di mana 3R itu, R pertama adalah rewiting, yaitu pembasahan. Jadi mempertahankan kebasahan terhadap lahan gambut dengan membuat IPG, yaitu seperti sumur bor ataupun sekat kanal agar tetap basah. Dan selanjutnya adalah R kedua, yaitu remitigasi atau penanaman kembali kepada lahan yang tumbuhan vegetasinya yang rusak. Selanjutnya, yang ini yang sangat penting adalah R ketiga, yaitu revitalisasi. Dalam hal ini adalah merevitalisasi kegiatan daripada masyarakat yang ada di lingkungan gambut dan mangrove itu sendiri. Dalam hal ini menghidupkan kembali, menggiatkan kembali kegiatan yang ada di lingkungan gambut dan mangrove itu sendiri. Karena seperti pertanian yang akan meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri, atau ada yang mau bersawah, namun diharapkan tidak merusak daripada lahan tersebut. Karena kita harus, maka dari situ mudah-mudahan ketahanan pangan yang sudah diisukan oleh FAO itu kita bisa pertahankan. Itu Pak. Oke, baik, menarik sekali. Berarti tadi dapat saya kutip ada program 3R ya yang dijalankan oleh BRGM Provinsi Sumatera Selatan. Pak Wilman, sejauh ini bagaimana Pak untuk keberlangsungan dan juga perkembangan program 3R tersebut di Provinsi Sumatera Selatan? Kalau boleh dijelasin, apalagi di tengah kondisi pandemik saat ini ya. Iya. Ini kita sudah mulai dari 2018 sebenarnya. Kegiatan ini yang R3 ini adalah membantu, menggiatkan kembali, menghidupkan kembali kegiatan di masyarakat yang di lingkungan itu, di lahan tersebut. Ini diberikan pengetahuan terhadap mereka bagaimana bertani yang tidak merusak, ya, bagaimana bertani dengan ramah lingkungan, bagaimana berternak dengan ramah lingkungan, bagaimana dengan perikanannya juga ditingkatkan semua. Atau ada beberapa kegiatan yang menunjang dalam hal kehidupan ekonomi. Jadi dalam hal ini kita meningkatkan perekonomian dan kemampuan daripada masyarakat itu sendiri untuk bisa sejahtera dengan kegiatan yang sudah ada.
Oke, Begitu, Pak. baik. Berarti goalsnya memang untuk kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat ya, Pak Gilman ya. Iya, benar. Oke, baik. Menarik, Pak Gilman. Berarti memang untuk program yang kita gencarkan saat ini, kita juga melibatkan langsung ya masyarakat. Ini bagaimana, Pak, pendekatan kita kepada masyarakat dan juga bagaimana sejauh ini keterlibatan masyarakat terhadap berbagai program yang digencarkan oleh BRGM? Baik. Kegiatan ini kita lakukan kepada seperti yang kita katakan tadi, menggiatkan atau menghidupkan kembali kegiatan masyarakat yang ada. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat itu apa yang mereka inginkan dengan agar mereka mencintai gambut itu sendiri. Jadi mereka kita berikan atau kita kelompokkan dengan misalnya petani jagung. Sesama petani jagung kita buatkan menjadi mereka berkelompok atau kelompok tani atau kelompok masyarakat yang mempunyai usaha yang sama. Kita kelompok. Kita berikan ini bantuan. Oke. Modal pengetahuan dan modal yang lainnya. Begitu. Oke, baik. Benar sekali. Berarti tadi sudah dijelaskan ya, Smart Listener oleh Bapak Wilman, berbagai program yang saat ini sudah digencarkan oleh BRGM. Apalagi ini menarik sekali adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Ini salah satu upaya yang sangat menarik dan juga baik sekali untuk keberlangsungan ketahanan pangan ya di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Pak Wilman, Bu Rina, dan juga Pak Tuwon, kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua, di mana segmen kedua nanti kita akan berbincang bersama Ibu Rina Sopiana, ini dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, akan membahas mengenai kebutuhan dan ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Ini menarik sekali bahwa goals dari program yang digencarkan BRGM, salah satunya adalah dengan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan. Akan kita bahas di segmen kedua bersama Bu Rina. Untuk itu kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke. Mantap, Pak Wilman. Berarti di segmen kedua nanti Bu Rina ya. Apa? Bu Rina dan Pak Tuwo, nanti kalau ada, kan kita juga ada sesi tanya jawab nih. Mungkin nanti ada pertanyaan dari narasumber yang kita nggak tahu, mungkin pas sesi Bu Rina mungkin ya, pas pertanyaannya. Nah mungkin pertanyaan yang dilempar oleh narasumber itu menjurusnya ke Pak Wilman. Nah, mungkin nanti kondisiin lah ya. Siap. Nanti ada pertanyaan mungkin dari WhatsApp. Biasanya sih ada nanti pertanyaan dari WhatsApp. Pertanyaan yang nggak kita duga-duga seperti itu. Nah, ini udah ada pertanyaan nih. Ini berarti kayaknya menjurus ke Pak Wilman nanti, tapi kita bacakan ya nanti ya. Pertanyaan dari Mas Benny di Pelaju. Biar Pak Wilman bisa nyiapin jawabannya juga sih. Apa tindakan hukum terkait pengerusakan mangrove? Ini dari Pak Benny Pelaju. Pak Wilman ya pertanyaannya ya. Mungkin nanti Nando kasih kesempatan mungkin di segmen ke 3 atau 4 lah mungkin ya. Ini segmen kedua kita lebih intens bersama Bu Rina ya.
Udah Pak Wilman dicatat pertanyaan tadi? Sudah ya? Oke. Sudah. Udah ya? Kita masuk ya Bu ya. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration Smart Listener. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk edisi hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021 ya. Dan Smart Listener tentunya sampai dengan pukul 10 nanti kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di program ini dengan menghubungi WhatsApp ataupun juga SMS kami di 0811 780 1018. Baik, tanpa berlama-lama ini di segmen kedua kita langsung sambung ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tadi di segmen pertama kita sudah berbincang bersama Pak Wilman, tadi sudah dengan lugas dan juga tegas membahas masalah program-program yang digencarkan oleh BRGM dalam keberlangsungan lahan gambut dan juga mangrove di Sumatera Selatan. Dan salah satu goals-nya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan. Untuk itu kita di segmen kedua ini akan berbincang bersama Bu Rina Sopiana selaku Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Mutu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Bu Rina? Baik. Ya, halo Bu Rina. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Oke. Mungkin boleh didekatkan lagi nih Bu Rina. Suaranya agak samar-samar ya. Boleh dideketin lagi Bu Rina? Oke. Oke, baik. Bu Rina, mungkin langsung saja kita bahas topik di segmen kedua ini menarik sekali mengenai kebutuhan dan ketahanan pangan ya di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang Pak Wilman jelaskan tadi bahwa kebutuhan pangan di Sumatera Selatan ini salah satu hal yang menjadi fokus dari Dinas Lingkungan Hidup. Maka dari itu goalsnya juga ke Dinas Pertanian nih. Nah, bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri melihat besaran kebutuhan pangan di Sumatera Selatan saat ini dengan jumlah penduduk yang ada di Sumatera Selatan saat ini? Apakah sudah seimbang nih, Bu Rina? Oke, baik, sepertinya suara Bu Rina agak kurang jelas ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke Pak Tuwon nih, Pak Tuwon Sari. Ini salah satu, nanti akan kita berbincang lagi bersama Bu Rina saat selanjutnya. Nah, ini kita ke Pak Tuwon Sari. Ini selaku Kepala Desa Ganesa Mukti, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Tuwon? Kabar baik, Mas. Oke, baik. Pak Tuwon, tadi Pak Wilman di segmen sebelumnya tadi menarik sekali ya, sudah menjelaskan bagaimana program BRGM dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat. Nah, ini Pak Tuwon sebagai stakeholder dari kalangan masyarakat, bagaimana Pak kalau sejauh ini program ketahanan pangan apa yang saat ini dilakukan di desa yang Pak Tuwon pimpin? Silakan Pak Tuwon. Baik, selamat pagi para pendengar Smart FM, salam sejahtera dari Desa Ganesa Mukti. Oke. Program ketahanan pangan yang sudah kami lakukan, mengingat karena desa kita ini adalah desa pertanian. Jumlah wilayahnya untuk pertanian sekitar 1.200 hektar, jumlah yang cukup luas. Maka masyarakat yang ada di lingkungan wilayah kami itu diwajibkan untuk menanam seluruhnya. Jadi kami anggap bahwa
jumlah penduduk yang ada di Desa Ganesa Mukti adalah petani. Walaupun itu adalah pengusaha atau PNS, itu mereka juga merupakan masyarakat petani yang dia juga menanam terutama padi, ada juga jagung, ada juga tanaman sayur-sayuran. Jadi yang sudah kami lakukan di dalam program ketahanan pangan ini adalah menanam pertama. Setelah tanaman itu menghasilkan, maka ada beberapa fase yang harus kita perhatikan, bahwa menyimpan di lumbung pangan atau lumbung keluarga itu hukumnya menjadi wajib. Karena pangan ini adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda-tunda. Laparnya perut kita itu akan menjadi bahaya untuk kehidupan kita. Maka dari itu menyimpan hukumnya wajib, dan ini sudah kami lakukan semenjak berdirinya desa ini di tahun 1980. Jadi semasa saya kecil sudah diajarkan oleh Bapak Ibu kami agar menyimpan pangan di tempatnya. Bisa di lumbung pangan, bisa di rumah masing-masing agar stok pangan terpenuhi. Selanjutnya, karena produksi kita ini banyak, maka ada program tunda jual. Karena pada saat kita panen, itu harga turun ke bawah. Namun setelah panen selesai, biasanya ada peningkatan harga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara waktu. Oke, baik. Berarti memang sudah dari dulu ya Pak Tuwon ya, program ketahanan pangan dan juga bagaimana kita melakukan apa ya untuk keberlangsungan pangan di Desa Ganesa Mukti ini memang sudah lama sekali. Ini menarik sekali Pak Tuwon. Nah, kalau boleh tahu Pak Tuwon, ini kan program ketahanan pangan ini tidak hanya melibatkan sedikit masyarakat, tentunya banyak sekali masyarakat yang harus terlibat supaya program yang dijalankan oleh desa yang Pak Tuwon pimpin ini berjalan dengan sukses. Kalau boleh tahu siapa saja Pak pihak-pihak yang kita libatkan dan juga berapa banyak masyarakat yang terlibat dalam program kali ini Pak Tuwon? Jadi yang terlibat di sini antara lain pihak desa, dalam artian pemerintah desa. Di situ ada Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, ada Poktan, kelompok tani, terus masyarakat seluruhnya yang tergabung di dalam kegiatan ini. Termasuk kami sosialisasikan juga hal ini dari dinas-dinas terkait. Contoh misalnya pendidikan. Kami sampaikan bahwa pangan adalah kebutuhan yang sangat vital, maka dari kecil kita tanamkan ke mereka, terutama anak-anak PAUD, anak-anak SD, kami sampaikan bahwa pangan itu penting. Maka dengan ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat, tentu masyarakat kita tetap aman. Dalam arti perut yang kenyang itu tidak menimbulkan gejolak-gejolak. Oke, baik. Nah, Pak Tuwon, ini sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya, tadi saat ini kita sudah juga terhubung ya bersama Bu Rina Sopiana, tadi agak sempat terputus. Akan kita berdiskusi di segmen ketiga nanti bersama Bu Rina. Apa nih Pak Tuwon harapan dari masyarakat desa ya, khususnya untuk petani gambut ke depannya mungkin dengan program ketahanan pangan yang saat ini digencarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan? Ya, terkait dengan hal itu, Mas, harapan kami produksi kita yang cukup banyak ini tentu bisa ditampung oleh BUMD atau sejenisnya agar supaya nilai tambah itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi selama ini produk kita ini banyak dibeli oleh para pemilik modal ya, yang bukan dari wilayah Sumatera Selatan. Jadi intinya kami berkeinginan ada peran serta pemerintah untuk bisa membackup komoditi kami yang ada di desa ini agar supaya tetap berada pada lingkungan-lingkungan Sumatera Selatan seperti itu. Jadi, ya,
Oke, baik. Pak Tuwon, Pak Wilman dan juga Bu Rina, kita jeda dulu sebentar ya. Tadi menarik sekali apa yang sudah diutarakan oleh Pak Tuwon, bagaimana program-program yang digencarkan oleh desa yang ia pimpin dalam hal program ketahanan pangan tadi menarik sekali, dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat. Nah, untuk itu di segmen selanjutnya nanti kita akan berdiskusi bersama Bu Rina Sopiana. Ini masih mengenai apa sih program ketahanan pangan yang saat ini digencarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian. Akan kita bahas di segmen selanjutnya, dan sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Pak Wilman, Pak Tuan, dan juga Bu Rina, mungkin akan kita bacakan di segmen selanjutnya ya. Untuk itu kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke. Bu Rina, Pak Wilman, sama Pak Tuan, ini Nando kirim ya pertanyaannya biar bisa
Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk edisi hari ini Sabtu 16 Oktober 2021. Dan Smart Listener, kita sudah berada di segmen ketiga perbincangan pada kesempatan pagi ini. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Wilman dan juga Pak Tuwon ya mengenai berbagai program ketahanan pangan yang dilakukan oleh masing-masing narasumber. Pak Tuwon untuk lihat sana dan juga Pak Wilman dari pihak pemerintahan yang dalam hal ini fokus dalam hal untuk keberlangsungan ekosistem gambut. Baik, untuk segmen ketiga ini kita ke Bu Rina Sopiana, ini mewakili dari Dinas Pertanian ya. Jadi Bu Rina ini selaku Kasih Pengolahan Hasil dan Mutu Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Bu Rina? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, oke. Jadi tadi sempat terputus ya. Oke. Baik, Bu Rina, ini mungkin langsung saja Bu dijelaskan. Tadi Pak Tuwon dengan berbagai program ketahanan pangan yang sudah Pak Tuwon jelaskan di desanya tadi menarik sekali ya, dan juga keterlibatan masyarakat. Nah, dari pihak pemerintah sendiri dalam hal ini dari Dinas Pertanian, mungkin boleh dijelaskan Bu, untuk kebutuhan pangan di Sumatera Selatan saat ini dengan jumlah penduduk di Sumatera Selatan, apakah sudah seimbang saat ini atau ada sebuah ketimpangan nih Bu Rina? Silakan Bu. Baik, kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 Agustus 2021 kemarin, jumlah penduduk yang ada di Sumatera Selatan itu lebih kurang 8.490.335 jiwa. Nah, dari data BPS yang kita ambil sampai saat ini, produksi padi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu sebesar 2.540.944 ton. Kalau kita kalibrasikan kita konversi menjadi beras, maka tersedia sejumlah 1.751.634 ton beras. Kalau kita melihat kebutuhan penduduk di mana kita konversi 98 kilo per kapita per tahun dengan jumlah penduduk sekitar 8 juta tadi, maka kita butuh hanya sebesar 832.053 ton saja. Sehingga dari produksi yang kita hasilkan saat ini, Sumatera Selatan itu masih surplus beras sebesar 619.581 ton lagi, seperti itu Pak Nando. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kondisi beras di Sumatera Selatan masih relatif aman seperti itu. Oke, baik. Berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena saat ini kondisi pangan di Sumatera Selatan masih dalam taraf aman ya, seperti itu ya Bu Rina ya. Ya. Oke, baik. Nah Bu Rina, untuk menggencarkan program ini tentunya dari pemerintah juga tidak hanya diam, pasti ada program-program yang digencarkan pemerintah saat ini dalam hal ini oleh Dinas Pertanian. Apa sih program yang saat ini digencarkan oleh Dinas Pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan? Bu Rina, silakan. Baik, kita selaku Dinas Teknis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk ikut berupaya menjaga ketahanan pangan itu sendiri hingga tersedia baik dari segi hulu maupun segi hilirnya. Dari segi hulu sendiri kita memfasilitasi mulai dari tersedianya benih di tingkat petani, kemudian kita fasilitasi juga dengan sarana dan prasarana untuk produksinya, termasuk kita fasilitasi juga dengan alat mesin pertanian seperti itu. Sampai ke tingkat hilirnya kita juga memberikan bantuan fasilitasi berupa alat-alat pasca panen, alat-alat pengolahan hasil yang mana mungkin pada saatnya nanti produksi di suatu daerah, di suatu wilayah itu melimpah atau bisa dikatakan pada saat surplus atau panen raya, maka produksi segar itu bisa diolah menjadi produk-produk olahan lainnya. Sehingga harga yang diperoleh oleh petani itu tidak akan jatuh akibat jumlah produksi yang melimpah di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Mungkin itu beberapa fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Termasuk juga dari segi pemasarannya. Seperti itu, Kak Nando.
Oke, baik. Nah, kalau dari segi pemasaran boleh dijelaskan apakah sudah ada keterlibatan dari Dinas Pertanian dalam hal ini untuk membantu masyarakat, Bu Rina, dalam hal pemasaran produk pangan ya di Provinsi Sumatera Selatan, Bu Rina? Baik, kalau sampai saat ini sudah beberapa tahun yang lalu kita bersama-sama dengan Kementerian Pertanian melalui anggaran pusat itu ada yang namanya fasilitasi dalam bentuk pasar tani, Kak Nando. Jadi pasar tani itu kita fasilitasi hampir di seluruh kabupaten kota, di mana kita sediakan suatu tempat, sarana, fasilitas. Bapak Ibu petani yang ada di masing-masing kabupaten kota itu bisa langsung menjual produk pertanian mereka. Jadi bisa langsung bertemu konsumen, bisa langsung menjual produk-produk pertanian mereka itu, sehingga keinginan kita agar petani memperoleh harga yang jauh lebih layak, kemudian konsumen pun memperoleh harga yang tidak terlampau mahal. Karena mungkin akan lebih diperpendek jalur pemasarannya. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu petani kita di lapangan itu menjual langsung ke pedagang pengumpul, pedagang besar, sehingga rantai pasarnya cukup panjang. Nah, ini melalui kegiatan pasar tani, maka mereka bisa menjual langsung ke tingkat konsumen produk-produk segar yang mereka hasilkan. Kemudian di tahun 2021 ini juga alhamdulillah kita juga sudah melaunching suatu aplikasi mengingat zaman digitalisasi ini. Jadi Bapak Gubernur pada bulan Juli kemarin, tepatnya tanggal 10 kalau kami tidak salah, maka beliau sudah melaunching yang namanya marketplace dengan nama Si Bejajo. Kalau dalam bahasa Palembangnya Bejajo berarti berjualan. Berjualan ya. Kak Nando. Nah, jadi marketplace itu adalah suatu aplikasi belanja online, jualan online yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura bekerja sama dengan Patani, Pandu Tani Indonesia, maka kita mengumpulkan di sana produk-produk segar dari Bapak Ibu petani untuk bisa dijualkan di marketplace. Begitu. Tidak hanya produk pertanian saja, tetapi di situ juga dijual difasilitasi bagaimana Bapak Ibu petani bisa melakukan sewa alat-alat pertanian. Di situ juga ada kerjasama dengan stakeholder terkait seperti PT Pupuk Sriwijaya yang bisa memasarkan produk-produk pupuk mereka. Ataupun stakeholder lain dalam hal ini mungkin di bidang perbenihan, petani dan perusahaan-perusahaan benih lainnya seperti itu. Dan yang pasti kegiatan ini juga melibatkan seluruh penyuluh-penyuluh kita yang ada di 17 kabupaten kota, yang ada di desa-desa, sehingga produk-produk pertanian di setiap daerah, di setiap desa, di setiap wilayah itu bisa terekspos lebih luas lagi seperti itu, Kak Ando. Oke, berarti memang menarik sekali ya. Banyak banget ternyata program yang saat ini digencarkan oleh Dinas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina, tadi sudah panjang lebar. Dan Pak Wilman, Bu Rina, dan juga Pak Tuon, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, baik dari YouTube dan juga WhatsApp ya. Yang pertama saya bacakan dulu, ini dari WhatsApp, dari Bapak Beni di Pelaju. Ini kayaknya pertanyaannya lebih menjurus ke Pak Wilman nih. Apa tindakan hukum terkait pengerusakan lahan gambut? Nah, ini mungkin langsung ke Pak Wilman nih. Boleh langsung dijelaskan Pak Wilman, tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat mungkin ya. Silakan Pak. Baik, kerusakan lahan gambut ataupun lahan yang lainnya itu adalah merupakan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini merupakan suatu tindakan pidana. Jadi sesuai dengan perundang-undangan yang ada, mereka harus kena pidana. Itu nanti ada tipikal atau penyidiknya yang tertentu. Itu sudah banyak yang sudah lapor dengan kita, yang beberapa masyarakat yang dikenakan hukuman karena mereka melakukan apalagi pembakaran hutan. Jadi merusak lahan gambut maupun mangrove itu suatu tindakan pidana. Begitu. Oke, baik. Mungkin kalau untuk dari masyarakat sekitar nih, mungkin ingin melaporkan, tapi fasilitasinya agak susah nih Pak Wilman. Apakah dari
pemerintah juga memfasilitasi untuk pelaporan-pelaporan pengerusakan lahan gambut seperti ini, Pak Wilman? Ya, itu bisa kita laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup melalui Gakum. Di Gakum itu ada, atau langsung ke kepolisian. Itu ada juga. Di Polres ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya kalau ingin melaporkan, kalau melihat ada peristiwa pengerusakan lahan gambut, mungkin langsung saja laporkan di lokasi yang Pak Wilman jelaskan tadi ya. Baik, ini pertanyaan. Apalagi pembakaran ya. Oke. Apalagi pembakaran. Oke, langsung lapor ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini selanjutnya ke Bu Rina. Ini salah satu pertanyaan dari WhatsApp dari Bu Mary di Palembang. Pertanyaannya, salah satu problem ketahanan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian. Dari 9 ke 13 ini kita tambah 4 ya. Oleh Dinas Pertanian Provinsi Oke, Sumatera kita tambah Selatan. 4. Silakan Bu Rina. Dari 13 ke 17 ini juga ditambah 4. Oke. Dari 17 ke 17. Nah, ini nih. Berarti bukan ini. Oke, baik. Ini bukan mungkin tambah 4 berarti. Kembali Gimana berarti? bermasalah ya sinyal dari Bu Ini Rina berarti. ya. Kita Dari langsung 9 saja ke mungkin 17. Nah, dari 9 ke pertanyaan 17 selanjutnya ini dari berapa? WhatsApp. Tambah 8. Oke, silakan Bu Rina. Halo. Ya, halo, silakan Bu Rina. Halo. Ya, Baik. halo. Silakan, Bu Rina. Untuk mengatasi keterbatasan lahan Dari 17 ke 25. Nah, ini polanya. Tambah 8. Ketemu. Dari 25 ke 33 juga ditambah 8. Berusaha melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan cara mencari lahan-lahan baru, lahan-lahan suboptimal yang bisa kita kelola, yang bisa kita lakukan, kita optimalisasi sehingga bisa dilakukan untuk budidaya pertanian. Selain itu, petanaman juga bisa dilakukan dengan cara tumpang sari, Kak Nando. Artinya pada satu lahan itu kita menanam berbagai macam tanaman seperti itu. Tidak hanya satu tanaman, tetapi 2 atau 3 tanaman, seperti misalnya tumpang sari antara jagung dengan kelapa sawit dan sebagainya seperti itu. Begitu juga dengan diversifikasi keragaman di lahan-lahan pertanian yang ada. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura untuk berusaha mengatasi semakin kecilnya atau semakin mengecilnya lahan-lahan pertanian yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, seperti itu. Oke, baik. Berarti memang banyak juga ya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube. Ini ada Mas Yulian Syah. Pertanyaannya, gimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan? Apa penghargaan dari pemerintah ke masyarakat itu mungkin berkurang? Nah, mungkin ke Pak Wilman nih pertanyaannya. Bagaimana Pak meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan? Dan juga mungkin akan saya lempar juga ke Pak Tuan mungkin ya. Apakah ada juga peran dari masyarakat desa? Bagaimana sih sejauh ini? Silakan Pak Wilman. Siap. Jadi begini, kepada pemelihara lingkungan ini biasanya kementerian akan memberikan penghargaan pada mereka yang memang melakukan pemeliharaan terhadap ini. Biasanya itu nanti di hari lingkungan mereka akan dinilai oleh kementerian gitu. Akan saya lempar. Berarti memang sudah ada ya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah ya Pak Wilman ya? Ya, yang memang mencintai lingkungan dan memelihara lingkungan. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi untuk masyarakat desa mungkin bisa berlomba-lomba nih untuk melaksanakan program-program seperti yang dilakukan oleh Pak Tuan ya di desanya dalam hal program ketahanan pangan. Ini menarik sekali. Baik, kita sudah berada di penghujung segmen ini, 10 menit lagi kita akan usai. Mungkin langsung saja kita ke kesimpulan topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya lempar ke Pak Wilman dulu. Pak Wilman, ini dari topik yang kita bahas pada pagi hari ini menarik sekali mengenai program ketahanan pangan ya yang saat ini digalakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui berbagai dinas-dinas, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pertanian. Nah, Pak Wilman, kerusakan lingkungan tentunya dapat kita cegah ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan kembali Pak, seperti apa partisipasi nyata dari masyarakat untuk mendukung pelestarian lingkungan dalam mewujudkan ketahanan pangan? Pak Wilman, silakan. Baik, untuk melestarikan lingkungan termasuk apalagi di gambut, karena gambut ini sangat penting bagi
dunia, bukan Indonesia saja. Jadi sangatlah penting kita melakukan pelestarian ini. Masyarakat dapat melakukan yang seperti kita katakan tadi, kegiatan yang sudah ada. Namun kita harapkan mereka melakukan pertanian atau peternakan yang ramah lingkungan. Jadi mereka tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri, termasuk gambut maupun mangrove. Mereka melakukan pekerjaan mereka terhadap itu, karena ini adalah sangat berharga bagi kita, untuk bangsa dan dunia semuanya. Mudah-mudahan mereka menjadi pencinta gambut, pencinta pelestarian gambut dan mangrove. Itu harapan saya kepada masyarakat yang ada. Oke, baik, menarik sekali. Berarti memang berpengaruh juga ya Pak ya, bagaimana cara masyarakat tidak hanya menghasilkan, tapi bagaimana proses produksinya juga harus diperhatikan ya Pak Wilman ya. Ya, benar. Jangan sampai merusak lingkungan seperti itu. Kalau merusak lingkungan nanti langsung lapor nih, kata Pak Wilman, ke Gakum tadi. Iya. Oke. Kita punya Gakum. Oke, baik, menarik sekali. Baik, kita selanjutnya ke Bu Rina, mungkin kesimpulan dari topik pembahasan kita pada pagi hari ini, Bu Rina. Bu Rina, seperti yang kita tahu bahwa pangan bergizi memang saat ini memang sangat dibutuhkan, seperti yang Bu Rina jelaskan tadi, bahwa saat ini di Sumatera Selatan juga untuk ketersediaan pangan, alhamdulillah ya Bu ya, dalam kondisi aman, masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, bagaimana Bu peran kita mengingatkan kembali masyarakat bahwa saat ini produksi pangan sudah aman, tapi bagaimana upaya kita mengingatkan masyarakat untuk memaksimalkan berbagai ketersediaan yang ada, Bu Rina, silakan. Baik, kita ketahui bahwa yang namanya ketahanan pangan itu dimulai dari keluarga. Jadi keluarganya dulu harus aman konsumsi. Maka itu kita berusaha mensosialisasikan ketahanan pangan itu mulai dari lingkungan keluarga, baru ke masyarakat dan menyebar seperti itu. Nah, dari sini alhamdulillah pada tahun 2021 ini kembali pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan Sumsel Mandiri Pangan. Jadi Sumsel Mandiri Pangan itu adalah gerakan bersama yang dilakukan bersama dengan seluruh stakeholder terkait, mulai dari tim penggerak PKK, terkait lainnya, kita libatkan semua dengan tugas fungsinya masing-masing, menggerakkan menghasilkan, bagaimana bisa menyediakan, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini diharapkan bantuan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga miskin itu bisa berkelanjutan, yang akan dipandu, yang akan dibimbing oleh Bapak Ibu penyuluh pertanian kita yang ada di lapangan seperti itu. Karena kalau tidak dari keluarga miskin itu yang kita mulai kita mulai gerakkan, kita mulai bantukan, kita mulai sosialisasikan, mudah-mudahan dengan menurunnya tingkat kemiskinan itu akan bisa lebih membantu meningkatkan ketahanan pangan di suatu daerah seperti itu, Pak Nando. Oke, baik, banyak sekali tentunya program-program yang digalakkan oleh Dinas Pertanian dan juga bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Bu Rina tadi dalam hal memaksimalkan pangan yang ada saat ini ya. Oke, baik. Kita ke Pak Tuwon selanjutnya ini terakhir, Pak Tuwon selaku Kepala Desa yang saat ini tengah menggencarkan program ketahanan pangan ya di desa yang Pak Tuwon pimpin. Maaf ini saya sebutkan lagi di Desa Ganesa Mukti, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Tuwon, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina dan juga Pak Wilman terkait program ketahanan pangan yang dilakukan oleh masing-masing dinas terkait ya. Banyak sekali tadi sudah kita paparkan. Nah, ini memang delegasinya langsung ke masyarakat nih. Nah, bagaimana Pak Tuwon? Mungkin pesan-pesan kita, mungkin motivasi kita kepada masyarakat sekitar agar terus berperan aktif dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan dan melalui pertanian yang ramah lingkungan. Bagaimana motivasi yang kita berikan kepada masyarakat, Pak Tuwon? Terima kasih, Mas Pandu.
Untuk sosialisasi pertanian ramah lingkungan itu, karena ada aturan-aturan yang mengikat di petani untuk tidak membakar lahan dan hutan, itu terus kami gencarkan, kami sosialisasikan, kami sampaikan ke masyarakat tanpa kenal lelah. Bahkan kalaupun ada titik api sedikit saja, kami akan turun ke lapangan untuk segera memadamkan api itu dan memberikan kesadaran terhadap mereka agar supaya tidak membuat polusi di udara negeri kita Indonesia. Selanjutnya, kami juga menyampaikan bahwa hari ini kenaikan harga pupuk sintetis itu cukup tinggi, cukup signifikan, maka kami menyarankan untuk kembali kepada pertanian seperti nenek moyang kita lakukan dulu dengan bertani organik. Tentu dengan limbah-limbah organik yang ada di rumah tangga masing-masing itu bisa dikelola hingga bisa dijadikan pupuk organik. Selanjutnya, saya berharap kepada Bapak Wilman, Ibu Rina, bahwa surplusnya pangan di Muara Sugian, tadi saya baru komunikasi dengan Bapak Camat yang juga mendukung penuh kegiatan ini. Tentu ada program-program semisal food estate, kami menyerahkan diri, Bu, Bapak, untuk bisa bergabung atau bisa berperan di dalamnya agar supaya pangan kita ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Tentu arahan dari Pak Wilman, Bu Rini sangat kami harapkan selepas daripada kegiatan talkshow ini. Saya berharap kepada beliau-beliau yang punya peran kebijakan di sana untuk bisa membantu kami mengarahkan ke arah mana akan beliau bawa kami yang ada di desa ini. Terima kasih Mas Nando. Oke, baik Pak Tuwon dan Pak Wilman dan juga Bu Rina. Terima kasih banyak tadi pesan dari Pak Tuwon. Semoga dapat langsung diimplementasikan ya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita harapkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan yang maksimal di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Pak Wilman, Pak Tuwon dan juga Bu Rina, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai produksi pangan ramah lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat ya bagi smart listener dan juga mengedukasi smart listener bagaimana program-program ketahanan pangan yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan smart listener, demikian Smart FM Radio Talk edisi hari ini Sabtu 16 Oktober 2021. Saya Fernando Oktereza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Oke.